Marius, dan beliau ini sudah 1 tahun menjadi penetua di Gereja Batang Pambelo. Kami atas nama MPH mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan sama-sama memberikan penghiburan dan penguatan kepada keluarga di tempat ini. Kami rekan sekerja beliau dan saya selaku pribadi, saya merasa kehilangan atas dipanggilnya Bapak Marius ini, karena saya pada dengan Ibu Ketua MPH, Ibu Pendeta Ilin. Setelah itu kami mulai rapat pada saat itu di resort. Beliau menelpon saya. Jadi saya bilang, saya putuskan pembicaraan kami berdua. Saya bilang, "Mak, saya masih rapat, nanti kita sambung. Saya nanti setelah rapat saya ke rumah." Jadi pada saat itu kami selesai rapat di resort, saya kembali pulang ke tempat ini, saya langsung mampir di sini. Beliau masih mengerjakan tugas-tugas kami yang mana Om Marius ini selaku, sebenarnya beliau ini menolak pada saat itu selaku sekretaris tim aset. Kebetulan saya menjadi ketua tim aset, jadi saya meminta beliau untuk menjadi sekretaris saya, karena tim aset itu ada berlima, semuanya sudah lanjut umur gitu. Kenapa saya memilih teman-teman saya menjadi tim aset yang sudah lanjut umurnya? Jadi karena saya memang temperamen saya juga terlalu tinggi, jadi membutuhkan orang yang memang bisa mengontrol saya. Dan pada jam 2 siang lagi hari Jumat itu, saya dan Pak Endra, karena Pak Endra juga salah satu tim aset kami, dan salah satunya juga Bapak Yuares yang pemain musik kita ini. Dan Pak Yuares ini memang beliau ini sering memanggil dia bro. Jadi beliau ini memang sosok orang tua yang memang betul-betul membuat sejuk kita. Tua saya sendiri, karena setiap permasalahan yang saya hadapi, saya selalu koordinasi dengan beliau. Kalian nampi kuam tuma WJ anak muda atau kan dia aja muda, jadi aku tuh jadi cuman jadi memang sudah 50 lewat sudah. Dan pada hari Jumat itu kami bekerja di rumah ini dari jam 2 itu sampai jam 5 sore kami bekerja, karena beliau ada komputernya, ada printernya di sini. Karena punya saya itu di rumah itu saya bawa ke kantor printer saya, jadi nggak bisa di rumah. Jadi Om ini bilang di tempat saya aja Ken, kita kerja ya. Karena dia harus absen di kantor, jadi beliau duluan pulang dan absen dulu di kantor, dan beliau langsung pulang ke rumahnya. Dan Allah undangan ini kelute waktu dengan Pina tuh. Jadi begitu saya sudah berkata seperti itu, beliau ini berkata, langsung menyambut perkataan saya itu. Damai niken, wah, jewui kejutan akan ketut. Nah, pada hari Sabtu kemarin
pas terakhir. Dan saya pun tidak percaya di grup WA. Dan dia sebelum meninggal itu, dia bertamu ke rumah Ibu Pendeta ini. Jam 10 itu dia pulang, mungkin jam 10 ya Bu. Dia pulang dari tempat Ibu Pendeta. Dia minta tanda tangan permasalahan aset kami itu, minta tanda tangan dengan Ibu Ketua MPH. Jadi setelah itu dia mampir ke rumah saya. Jadi istri saya bilang ke saya, "Bu hendak gua mama teh mengeliling rumah itah. Indau biasa ibu jiara kawal itah ya gua." Jadi siang itu kira-kira jam 12 jam 1 Ibu Mary sama Pak Hardianson mampir di rumah saya mengatakan, "Ayo kita ke rumah sakit." Pak Marius jadi melihi sampai aku dia percaya. Harui maca aku endau kok dia mungkin dia mengirim nanti minta dulu lulus langsung. Jaga ulu masih mengirim nanti masih aku ragu-ragu dia percaya. Gitu lah. Jadi kebersamaan dengan beliau tuh memang kalau aku pribadi, beliau tuh sosok orang yang memang tidak sombong. Dan beliau ini setiap ada kegiatan gereja, selalu beliau itu mengingatkan ke saya, kerja bakti itah jeho api nak. Nah, walaupun aku tuh luar kota, pasti dia mencet aku. Itulah kelebihan orang tua ini. Sering ke rumah saya bersama tante. Jadi apapun hal yang di rumah saya itu beliau tahu. Saya merasa kehilangan sekali. Karena jarang-jarang orang tua seperti ini. Selamat jalan kepada Bapak Marius dan kami sangat kehilangan sekali rekan-rekan sekerja. Saya atas nama MPH juga mengundang Bapak Ibu sekalian, seluruh keluarga duka untuk bersama-sama dengan keluarga di tempat ini, sama-sama kita mengantar beliau ini besok ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dan yang lebih sedih lagi, hari ini beliau ini berulang tahun. Ulang tahun yang ke-63. Tadi malam dikatakan oleh Ibu Pikaris Olimpia tidak sengaja membuka kulkas. Ada sudah siap kue ulang tahun. Luar biasa. Selamat ulang tahun kepada Bapak Marius. Merayakannya bersama-sama malaikat di surga. Hari ini ulang tahun beliau. Lihat, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, seluruh penatua diakon, seluruh handai tolan yang bisa hadir di tempat ini. Bersama-sama kita malam hari ini dalam ibadah perkabungan malam yang kedua ini, sehingga
kita sama-sama memberikan penguatan kepada keluarga di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat malam hari ini, kami menyerahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan atau kronologis penyakit beliau dan hal-hal lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami ucapkan selamat malam, salam untuk kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan kenapa maka kami atau saya diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Dan saya mohon maaf dan terima kasih yang pertama kepada keluarga besar almarhum Pak Marius, dan juga kepada keluarga besar Ibu Priyati Tama Manolos yang memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bisa berbicara pada saat ini. Yang kedua, saya juga merupakan bagian dari keluarga rumah tangga ini, karena saya dengan Bapak Lolos atau almarhum Rios ini, kalau dalam bahasa Kapuas itu saya kurang tahu, kalau bahasa Indonesia itu duwe gitu ya. Kami ada orang 3 duwe. Saya berdomisili di Bontok. Kalau orang panggil Haterin namanya. Nama panggilan saya atas nama keluarga Bapak Henry. Dan kami juga merasa apa yang telah disampaikan oleh yang mewakili dari Pengetua Diakon Majelis Jemaat Batang Pembelum itu merupakan hal yang luar biasa. Dia selalu bekerja. Demikian juga kalau punya ide dan lain sebagainya, walaupun idenya itu sudah betul, jika ada ide yang lain itu menganggap ide dia itu kurang pas, dia selalu ikuti aja. Tapi apa katanya? Nanti aja. Apa yang sampaikan pasti bujur rapunku, ujarnya. Sering seperti itu beliau. Bujur rapunku, ujarnya. Nah, dia orangnya lebih teliti dalam bekerja dan punya tanggung jawab. Dan pada malam hari ini juga kami tidak mengulangi apa yang telah disampaikan oleh mewakili dari Pengetua Diakon Majelis Jemaat Batang Pembelum. Pada malam hari ini, pada saat ini nanti, kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama untuk meletakkan jenazah beliau ini ke tempat yang telah disiapkan oleh keluarga atau peti jenazah. Itu yang pertama pada saat ini nanti. Dan yang berikutnya juga besok kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sidang Jumat berta seluruh keluarga bisa bersama-sama dengan kami untuk melayani dan memberikan penghiburan serta penguatan bagi kami, yang mana besok pagi jam 9 di tempat ini kita akan memulai ibadah pemberangkatan jenazah, kalau tidak keliru itu di jadwal. Selanjutnya pada jam 10 pagi dilanjutkan dengan persamayaman jenazah di gereja, karena menurut peraturan gereja, petugas atau jemaat siapa yang terlibat di dalam kepengurusan gereja atau pelayanan gereja itu wajib disemayamkan di gereja. Mohon maaf Ibu Pendeta ya kalau tidak keliru itu sudah keputusan Majelis Sinode. Dan selanjutnya pada jam 12 setelah selesai di gereja, kita akan bersama-sama melanjutkan mengantarkan saudara kami ini ke pemakaman
Ya, kilometer 12 ya besok itu. Dan berkaitan dengan kronologisnya, karena saya masih tidak tahu persis karena baru tadi siang datang ke tempat ini, kami mohon karena ada anak kami Adit yang bisa menyampaikan. Mohon maaf sebentar ya, ada informasi bagi Bapak Ibu yang memiliki mobil KH 1071 agar bisa bergeser sedikit karena jalan agak tertutup katanya. Mohon maaf ya bagi Bung Pak Henry, terima kasih Penatua dan Diakon serta pendeta yang bertugas hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan juga atas kehadiran semua jemaat, kerabat, keluarga yang sudah hadir di tempat kami. Sebenarnya membaca riwayat hidup ini kan sedih ya, harusnya sedih. Tapi hari ini beda gitu dari hari kemarin. Kalau kemarin itu saya merasa sangat hampa, pasti hampa. Keluarga papa udah nggak ada. Tapi hari ini beda karena nggak tahu, yang pasti seperti diberikan kekuatan, penghiburan. Saya minta maaf, sebenarnya riwayat ini sudah lengkap tadi, sebenarnya sudah dibacakan oleh kakak ya, oleh tadi Mina sama mama saya, jadi saya panggil kakak. Saya sudah lengkap, tapi saya ingin menyampaikan ini dari tahun 2021, riwayat penyakit papa. Pada saat itu papa terkena virus COVID-19. Pada situ bukan hanya papa, saya juga dan juga mama dan juga Yaya, cucu Aken kami itu 2021, dan kami dirawat di Hotel Batu Suli. Iya, Batu Suli, jadi cabang RS Kota waktu itu. Nah, setelah itu kan kami hampir 1 bulan dirawat di hotel tersebut, dan ternyata papa mengalami sedikit gangguan di hipertensi dan diabetesnya. Nah, dari situ almarhum mulai rajin mengonsumsi obat hipertensi dan diabetes, serta sering kontrol ke dokter. Dan dalam rentang waktu 2021 sampai tahun ini stabil. Hanya pas tahun 2025 mungkin papa punya pekerjaan lebih di gereja dan juga mungkin tidurnya kurang teratur, mungkin dapat kabar dari mama, jadi lupa untuk mengonsumsi obat dan juga banyak kerjaan, jadi mungkin almarhum sedikit kelelahan. Nah, pada saat itu juga mama juga kabarin bahwa sebelum meninggal, pada malam hari itu, satu hari sebelum meninggal, papa terbangun dari tempat tidurnya, mengelus dada. Wah, ini kau palulus ke mama, begatel dan donarena suku. Dan di situ mungkin saya secara pribadi nggak tahu, mama mungkin juga nggak tahu apa yang sedang dialami oleh papa. Jadi mungkin entah papa mengalami, nggak mau cerita gitu kan. Nah, namun pada keesokan harinya diceritakan tadi kan sudah, mungkin saya ulang lagi, mohon izin. Nah, jadi pada pagi hari sungsung papa mandu di handau hanya ke sungsung. Mungkin dia langsung ke tempat rumah pastori ya. Jadi wah, luar biasa, aku bilang papa meninggalkan sesuatu yang baik. Selanjutnya itu papa tuh mengantar laporan aset barang ke Batang Pembelum pada rekan gereja. Entah juga ini benar atau tidak, tapi hampir seperti itu. Dan juga berbincang sebentar, dan setelah itu singgah tempat Pak Matias untuk, kalau yang saya tahu sih, ngambil kertas, ngambil kertas dan juga masuk sampai ke belakang rumah katanya. Setelah itu papa pulang makan, habis makan mereka keluar cari bahan makanan untuk ulang tahun besok.
Besoknya hari ini sebenarnya ulang tahun papa yang ke-63. Nah, makan-makan. Nah, pada waktu itu saya berada di Kuala Kurun. Saya bertugas di Kuala Kurun dan memang sedang ingin bertugas ke Palangkaraya karena ada dinas di Hotel Iwansa. Tapi saya tidak ngabarin papa sama mama. Saya langsung sama yuk kita berangkat karena memang mendadak punya kegiatan tersebut. Kami di keuangan di Dinas Kabupaten Gunung Mas. Jadi mendadak berangkat, langsung berangkat kan apa-apa. Saya pun merasa tidak ada apa-apa. Aman-aman saja, tidak ada merasa sakit, tidak ada merasa feel yang tidak baik atau apa. Dan saya kemarin pakai mobil berhenti sebentar, wah kok harinya cerah. Bilang harinya cerah nih, enak banget nih, nggak kayak biasa gitu kan. Tapi pas kami kan kalau dari Kurun itu lewat Sepang, sekarang lewat Sepang kalau nggak mau kena antrian truk katanya. Saya kira kenapa? Om Adi cepat sini katanya kan. Buwe pingsan, Bube pingsan sekitar bawa ke rumah sakit, kita tolong ke Usep, tetangga sebelah kan, satu suku saya juga minta tolong. Setelah itu tolong kabarin Usep, saya WA Usep juga kabarin, gue bilang tidak sampai sekitar 20 menit setelah itu saya ditelepon lagi ya. Nah itu mampu berhenti dulu kata istri saya, jangan sambil nyetir, nggak boleh ngangkat telepon yang seperti ini katanya gitu. Salah seperti itu kan. Saya angkat telepon di jalan, Om Adit sudah alihi gitu kan. Nangis pasti di mobil sama Yanti istri saya, nangis sekitar 10 menit. Mau ngajar apa lagi kata saya kan agak cepat-cepat pas kabar papa pingsan waktu itu. Cepat-cepat di jalan, pelan-pelan kata istri saya. Nah, setelah mendengar kabar tersebut, mau gimana lagi? Mau ngejar lagi? Papa sudah enggak ada. Tapi hari ini kuat. Hari ini kuat. Puji Tuhan, saya yakin papa ada di sini. Papa dukung saya. Papa dukung lulus, papa dukung mama. Siapa lagi yang nguatin? Dan juga rekan-rekan sekalian yang ada di sini, penatua dari akun pendeta, dan juga jemaat di sini serta kerabat dan juga pasti yang percaya Tuhan pasti memberikan kalian pada kami untuk menghiburkan kami di sini. Mama tidak sendirian di sini, kakak saya tidak sendirian, saya pun tidak juga sendirian, dan saya paling terharu kabar dari mama, Bu Emily. Benar ya, anting dari bahasa Dayak kan. Suwayo akan su gua kan hindai lahir. Anda bulan April lahir kan, ku hendak di akang isung ku hanuna. Anting-anting nah, suang lah bola. Suang teh, waduh terharu saya dengarnya. Sangat terharu. Tapi adalah sesuatu baik itu duka, menurut saya secara pribadi, baik itu duka, baik itu keadilan yang mendatangkan berkat bagi setiap orang yang mengasihi dia. Puji Tuhan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih saya ucapkan untuk keluarga, kerabat, jemaat, dan juga penatua diakon, Pak Ibu Pendeta yang bertugas hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kehadiran di malam ibadah perkabungan yang hari kedua, dan besok mengantarkan papa saya ke peristirahatan akhir. Terima kasih. Saya kembalikan permisi. Dan pada kesempatan juga saya mohon maaf atas kehadiran Bapak Ibu saudara dari Arisan Dabung Peta ya, ketua sampai seluruh dan anggotanya yang boleh hadir bersama dengan kami pada malam hari ini. Saya lagi ucapkan terima kasih kepada warga Dameng Beta yang boleh hadir bersama-sama kami di tempat ini untuk melakukan penguatan serta penghiburan. Dan untuk selanjutnya kami mohon dalam doa sepakat pertama untuk bisa dikuat keluarga kami,
dan juga ada banyak keluarga kami masih dalam perjalanan. Malam ini besok informasi akan datang ke sini. Mohon didoakan supaya mereka sampai sehat dan selamat di tempat ini, bisa bersama-sama dengan kita. Dan juga untuk seluruh keluarga, baik yang hadir di tempat ini maupun yang belum sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk ibadah kedua pada saat malam hari ini, kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Pendeta yang melayani dan juga kepada Bapak Ibu Pendeta Diakun Majelis Jemaat Batang Bebelum yang melayani kami pada malam hari ini. Itu yang kami sampaikan. Waktu dan kesempatan kami berikan seluas-luasnya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari halaman 142. Allah peduli. Kasih karunia dan damai sejahtera serta penghiburan dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sidang perkara dipersilakan duduk kembali.
kuasa, pemilik kehidupan kami, Allah yang kekal, Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa di dalam segala keadaan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami di dalam duka cita, Engkau adalah Allah yang memberikan penghiburan yang sejati kepada kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami di dunia ini bukanlah akhir. Karena kami percaya kepada Kristus, maka kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih karena Tuhan yang telah menjaga, memelihara, memberikan kekuatan untuk keluarga duka di tempat ini. Sekalipun dalam duka cita yang mereka alami, kami percaya dengan segala cara yang Tuhan lakukan boleh memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan dalam iman dan pengharapan mereka. Kami bersyukur juga bahwa di dalam peristiwa yang terjadi pada saat ini membuat kami semuanya juga belajar bahwa hidup kami di dunia ini sementara, yang membuat kami belajar untuk mengejar kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan akan memimpin dan nantinya juga Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan melalui firman yang disampaikan kepada kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, layakkan, kuduskan kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
cukup temanku di rumah. Kami berdua ditinggal Bapak, ditinggal buahnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh melihat bahwa dalam duka cita mereka boleh diberi kekuatan untuk tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, kita percaya bahwa hidup kita di dalam Kristus dan apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Kita akan mendapatkan mahkota kebenaran yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Saat ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Pelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita kembali lagi akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Batang Pembelum. Kepada Bapak-Bapak SPB dipersilakan. Jalan yang benar oleh karena
sidang perkabungan yang kami hormati, lagu ini kami persembahkan untuk keluarga besar yang dalam kedukaan, dan kami merasa sahabat-sahabat beliau senasib, sepenanggungan, dan kami atas nama sahabat karib beliau pada saat ini memberikan puji-pujian ini, dan puji-pujian ini yang terakhir untuk beliau, dan besok pun kita mengantar beliau ke tempat peristirahatan yang terakhirnya dengan judul Puji dan Sembah. Puji dan
inilah satu untuk mengingatkan. Tiap hari kami doa Bapak sering nyanyikan di rumah. Keluarga duka, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan yang berkuasa atas hidup dan juga atas mati kami. Ketika saat ini keluarga dalam duka cita yang amat dalam, namun kami percaya Tuhan Kau tidak meninggalkan mereka. Ketika malam hari Tuhan dalam ibadah perkabungan yang kedua ini, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Bila firman ini boleh menjadikan kekuatan, penghiburan, menguatkan dan menguatkan secara khusus bagi keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak, menantu, cucu dan seluruh keluarga besar. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua ini, saya ambil dari Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-8. Roma pasal 14 ayat yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Dan sebagainya. Dalam keceritaan teknologi zaman sekarang, bahwa juga dan kecerdasan buatan atau teknologi, bahwa tak hanya peristiwa kematian kita ini sudah bisa prediksi dan diramalkan. Bapak Ibu, saya membaca sebuah artikel di mana sekarang ada kecanggihan buatan manusia atau AI, kalau dipresentasikan, yaitu dengan istilahnya deepfake atau bahasa Indonesia mencari kematian. Jadi dalam aplikasi tersebut kita bisa melihat, ditanyakan apakah kita disalahkan, ditanyakan tentang waktu itu, ditanyakan juga tentang alkohol, ditanyakan juga tentang gaji bekerja dalam waktu Bapak Ibu sudah terkabul dan terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan ini, sekali lagi pertanyaan ini, kalau gempa bumi diramalkan prediksi akan terjadi, kalau kita menggunakan aplikasi itu apa yang dilakukan? Saya menggunakan aplikasi tersebut berdoa untuk Anda memberikan di masa ini. Saya saja hapus yang aku bisa menghindar di situ ya. Harus hapus. Saya tahun berapa begitu, tapi ketika saya lahir 1977 begitu, dan tahun itu saya kurangi begitu 119 kilo. Segala yang ada di dunia di bumi ini bisa kita prediksi. Tapi berbicara tentang duka cita dan kematian, apakah kita bisa memprediksinya? Yang sakit pun parah bisa sembuh kalau itu mujizat Tuhan. Kemudian akan kembali kepada Tuhan. Karena itu sedang perkabungan dan keluarga duka yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu kita melihat bahwa duka cita kematian itu memang benarlah seperti pencuri. Bisa tiba-tiba datang dalam hidup kita. Kalau Yakobus mengatakan dalam hidup kita ini seperti uap, bisa kelihatan muncul, bisa kelihatan hilang. Pemazmur mengatakan hidup kita ini ibaratkan rumput dan bunga di padang. Kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan istri, terlebih istri, anak-anak, menantu dan cucu, dan kepada almarhum kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-63 tahun bersama Bapa di surga. Ya. Selamat ulang tahun ke-63 tahun bersama Bapa di surga. Ya, sudah kembali dengan damai bersama Bapa di surga. Kiranya istri, anak-anak, menantu dan cucu
tetap kuat, tetap diberikan penghiburan dan kesabaran dari Tuhan. Begitupun kita yang hidup saat ini. Kita serahkan hidup kita semua kepada Tuhan. Sebab hidup ini untuk Tuhan dan kita mati untuk Tuhan. Marilah kita senantiasa setia juga kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga ini dan kita semua. Amin. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkau yang sudah membentuk kami dari debu dan tanah dan menghembuskan napas sehingga kami menjadi makhluk hidup. Kami diizinkan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Dan ketika kami juga akan kembali kepada Engkau, sebab hidup dan mati kami adalah milik-Mu. Tuhan, ketika keluarga ini dalam duka cita mereka kehilangan suami yang mereka kasihi, ayah yang mereka kasihi, kakek yang mereka kasihi, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan menjadi kekuatan dan penghiburan dalam hidup mereka. Secara manusia Tuhan, mereka kehilangan yang amat sangat. Ketika peristiwa ini begitu tiba-tiba terjadi dalam hidup mereka. Dan di kesehatan, kekuatan yang dalam beberapa hari ini Tuhan. Melewati lima duka cita ini, ia tetap kuat dan kokoh dan tidak kehilangan pengharapan. Kepada anak-anak almarhum juga Tuhan Kau kuatkan dan hibur mereka. Ketika mereka merasakan kehilangan yang amat sangat, namun Tuhan Kita selalu berikan kekuatan penghiburan dalam hidup anak-anak, menantu dan juga cucu dari almarhum ini. Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh keluarga besar, baik dari almarhum maupun dari Ibu Priyanti, yang boleh datang bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini, maupun keluarga besar yang saat ini juga Tuhan dalam perjalanan menuju tempat duka ini. Kau sertai mereka dalam perjalanan Tuhan, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat, dan bersama-sama dari keluarga ini saling menguatkan satu sama lain. Pelayan pendeta, pendeta, diakon memberkati keluarga di tempat ini juga Tuhan, agar dengan cinta kasih kami semua Tuhan boleh mengantarkan Bapak Penetua Marius ini ke tempat peristirahatannya Tuhan, pemakamannya, menunggu kedatangan Engkau yang kedua kami. Kami berdoa bagi kami seluruh jemaat yang boleh hadir pada kesempatan malam hari ini. Dari berbagai tempat, berbagai jemaat Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami semua dalam rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah kami selalu mensyukuri hidup ini dan menjadikan hidup ini Tuhan seperti kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan janganlah kau dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyaman
serahkan. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam segala keadaan Engkau selalu memelihara, menjaga, Engkau juga memberkati kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Di mana persembahan ini akan kami serahkan kepada keluarga duka sebagai bentuk kebersamaan dan rasa empati kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, memberkati seluruh kehidupan kami. Kiranya juga kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Bila pantas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau terkagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau pernah, salingkah kau pikul menerbang terang? Itulah berkatnya pasti kau tenang, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau panas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulan dan orang lain, ingat janji Kristus yang hitunglah berkat yang tidak berkat Tuhan mari hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekarang kita masuk ke dalam prosesi memasukkan dan meletakkan jenazah ke dalam peti yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Novia Sari STH.
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau di dalam Roh Kudus telah memampukan keluarga meletakkan orang yang mereka kasihi, almarhum Penetua Marius, ke dalam peti jenazah yang telah disediakan. Kami percaya Engkau pun telah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin.